Halo teman-teman semuanya, salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Heri Wijayanto. Saya akan menjadi dosen di mata kuliah perancangan entrepreneurship. Kita akan bertemu di semester kali ini di mata kuliah perancangan entrepreneurship, dan nanti mata kuliah ini akan berkelanjutan di mata kuliah namanya pengembangan entrepreneurship. Nah, sebelum kita mulai ya di sesi kali ini, di minggu pertama, di materi pertama kali ini, kita akan membahas mengenai Introduction to Entrepreneurship atau pengenalan mengenai basic konsep daripada entrepreneurship itu sendiri. Nah, apa yang diharapkan di dalam minggu pertama di materi sesi yang pertama kali ini adalah capaian pembelajaran yang pengen diharapkan itu yaitu mahasiswa mampu mengabstraksi dan menjelaskan mengenai konsep dasar entrepreneurship, paham dulu di sana, dan juga kita juga bisa memberikan gambaran mengenai entrepreneurship secara global maupun yang ada di Indonesia. Dan indikatornya adalah nanti teman-teman juga akan menerima RPS, jadi teman-teman bisa membaca RPS itu sendiri, kemudian menjelaskan mengenai konsep entrepreneurship, arti penting di entrepreneurship, dan juga bagaimana kondisi dan peranan entrepreneurship secara global maupun yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dulu teman-teman dengan term yang akan kita pakai dan mungkin akan banyak teman-teman dengar di semester kali ini, yaitu entrepreneurship. Apa sih sebenarnya yang berarti dengan entrepreneurship? Kalau term ini atau kata ini didengar oleh teman-teman semua, dan saya yakin yang ada di benak-benak teman semua adalah entrepreneurship itu adalah sesuatu bagaimana kita membangun sebuah usaha, kemudian bagaimana kita membangun sebuah bisnis, bagaimana kita berdagang, ya, bagaimana kita berkaitan dengan uang, menghasilkan uang lebih banyak untuk membuat sebuah kekayaan atau penjualan. Ini ada beberapa term atau beberapa arti definisi yang sering ditemui oleh teman-teman semua. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah dengan ini, karena bagaimanapun yang teman-teman bayangkan itu adalah salah satu, ya saya bilang salah satu output yang pengen dicapai di entrepreneurship. Namun kalau kita bicara dengan sesuai definisi aslinya, entrepreneurship itu luas sekali sebetulnya pemahamannya. Banyak yang bisa kita angkat dari sekedar membangun sebuah usaha. Jadi entrepreneurship itu luas artinya. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, saya suka dengan sebuah quote. Nah, ini namanya Muhammad Yunus. Tadi teman-teman bisa googling siapa Muhammad Yunus. Jadi Muhammad Yunus itu adalah salah seorang peraih Nobel, ya, peraih Nobel dengan sebuah produknya namanya Grameen Bank, yaitu bank yang dia membuat sebuah konsep bank yang digunakan oleh orang yang memang tidak punya akses kepada perbankan, dan dia meraih Nobel. Saya lupa di tahun berapa. Namun satu quote-nya adalah menarik, adalah seperti ini. Dia mengatakan bahwa semua orang itu adalah entrepreneur, ya, semua orang itu ada entrepreneur. Namun terkadang, semua orang itu ada entrepreneur. Namun terkadang kita lupa bahwa kita adalah entrepreneur. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata entrepreneur itu ada sebuah proses berkelanjutan, sebuah kompetensi berkelanjutan, sebuah skill yang berkelanjutan, sebuah pemahaman yang berkelanjutan. Karena situasional, karena situasi keluarga, karena situasi lingkungan, karena situasi pendidikan yang ada, itu membuat kita terkadang lupa bahwa kita tuh punya pondasi atau punya message, kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu akan kita ceritakan nanti di belakang kenapa itu bisa terjadi, ya. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan mengenai
pemahaman kita tentang entrepreneur. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak mindset tentang entrepreneur sendiri. Jadi kalau sebagai term sebuah kata, entrepreneur itu berasal dari bahasa Perancis, ya. Namanya ada entreprendre, saya tidak tahu lafalnya bahasa di Perancis seperti apa. Dan fokusnya dia adalah pengambil resiko. Orang yang selalu take risk, ya, itu menerima resiko. Dan berdasarkan definisinya, dia adalah seorang inovator atau penemu yang bisa melihat sebuah peluang dan mempunyai sebuah ide kreatif yang dimasukkan dalam sebuah bisnis. Itu kalau dari sebuah katanya, yang kata aslinya. Dan banyak orang mengatakan entrepreneur itu orang gila, ya, orang nekat mungkin, atau orang yang bosan hidup, atau orang yang berani mati. Kalau kita simpulkan dari 4 suku kata ini, sebetulnya kalau itu ada sebuah keberanian. Entrepreneur itu ada sebuah mindset atau keberanian, berani mencoba, ya, kegigihan, ketekunan, ya, daya tahan seseorang, ketahanan dan sebagainya. Karena itu menjadi modal dari entrepreneur. Entrepreneur itu mungkin secara planning kita indah-indah, ya, tapi ketika eksekusi luar biasa tantangannya. Nah, itu terkadang orang mengatakan orang tuh mungkin kadang melihat hasil akhirnya saja. Ketika dia sukses itu yang dilihat, tapi proses menjalani itu orang kadang-kadang tidak melihatnya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa entrepreneur itu ada sebuah orang yang nekat, orang bosan hidup dan sebagainya, karena terjal banget jalannya. Nah, itu pemahaman secara umum, ya teman-teman. Nah, yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, bahwa entrepreneur itu tidak bicara mengenai hanya uang, ya. Entrepreneur is not only about money, ya, karena entrepreneur itu lebih kepada mindset, lebih kepada skill, lebih kepada cara berpikir dan sebagainya. Jadi uang itu salah satunya, atau bisa dikatakan kalau menurut saya pribadi, uang itu adalah salah satu output yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau sebuah proses entrepreneur. Nah, berdasarkan definisi ini, definisi yang paling banyak digunakan, dan saya tidak mengartikannya ke bahasa Indonesia teman-teman, karena saya ingin mendapatkan term aslinya di sini. Jadi entrepreneurship itu ada sebuah proses membangun sebuah peluang, ya, untuk menciptakan nilai melalui inovasi. Ingat ada kata kuncinya inovasi di sini, tanpa memikirkan bahwa sumber daya dia, lingkungannya. Dan term yang paling menarik adalah baik di sebuah perusahaan baru atau perusahaan yang lama. Ya, ini kita menarik ada beberapa term di sini. Jadi term yang pertama adalah membuat sebuah nilai, term yang kedua adalah inovasi, dan yang ketiga adalah baik di dalam perusahaan baru ataupun perusahaan yang sudah ada. Wah, ini bingung lagi. Maksudnya apa ini ya di sini? Jadi kalau secara definisi teman-teman, ya, entrepreneur itu sebetulnya bisa ada yang namanya entrepreneur dan intrapreneur. Bedanya adalah entrepreneur itu kita membangun sebuah usaha, ya, kita membangun sebuah organisasi. Sedangkan intrapreneur adalah ketika kita berada dalam sebuah perusahaan atau ketika kita berada dalam sebuah organisasi. Jadi bisa dikatakan, apakah teman-teman mungkin ada yang kerja di sini yang sudah bekerja pada sebuah perusahaan? Saya sebagai dosen di Universitas Internasional Batam, di UIB. Apakah saya dan teman-teman sebagai entrepreneur? Iya, ya. Tapi kita masuk dalam ranah intrapreneur. Ya, nanti akan ada perbedaannya intrapreneur dan entrepreneur itu seperti apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah ada kesamaan daripada entrepreneur dan intrapreneur. Yaitu adalah sama-sama bagaimana kita membuat sebuah peluang, buat inovasi, ya, mampu memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, term intrapreneur sendiri itu sebetulnya populer, itu dikembangkan oleh Steve Jobs, ya, sekitar tahun 1985 kalau saya tidak salah, ketika Steve Jobs mengeluarkan Apple Mac, ya. Jadi produk Apple yaitu personal PC, PC-nya Mac, ya, waktu itu pertama kali di launching. Dan di situ Steve Jobs mengatakan bahwa itu adalah hasil, ya, dari intrapreneur, dari sebuah proses karyawan yang ada di dalam Apple yang mampu menciptakan inovasi dan akhirnya menghasilkan sebuah produk yaitu Apple Mac PC waktu itu, masih PC desktop, ya.
Dan itu sejak itu istilah intrapreneur mulai berkembang, ya. Ada yang namanya corporate entrepreneur dan sebagainya. Nah, kalau kita compare teman-teman di sini, intrapreneur di sini adalah bekerja pada satu organisasi, ya, dan punya kontrol terbatas atas resource. Ya, kontrol terbatas adalah karena kita sebagai employee, perusahaan kita punya sistem, ya, sehingga kita tidak bisa ada batasan lah istilahnya di dalam perusahaan kita. Beda dengan entrepreneurship. Di sini dia entrepreneurship itu memiliki organisasi dan memiliki kontrol penuh atas resource itu sendiri. Nah, itu yang membedakannya. Namun ada 3 hal di sini yang sama, ya, yaitu bagaimana kita menghasilkan sebuah ide, bagaimana kita mendorong inovasi, bagaimana kita menciptakan peluang dan mengoptimalkannya. Dan di sini basicnya adalah ide untuk apa? Untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, nanti di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana kita mendorong pemikiran kita kreatif itu sehingga menghasilkan sebuah ide. Nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Dan kreatif itu akan menghasilkan sebuah inovasi untuk apa? Untuk menciptakan sebuah peluang. Ya. Jadi misalnya bagi teman-teman yang berada di dalam sebuah perusahaan, ketika menemukan masalah di dalam perusahaan, bagaimana kita tidak hanya mengeluh, ya, tidak hanya mundur dari masalah tersebut, tapi bagaimana kita mencoba menganalisis masalah tersebut dan bagaimana kita mencoba menjawabnya atau menyelesaikan masalah tersebut dengan ide-ide baru. Ya, itu dimaksud dengan satu fungsi daripada entrepreneurship itu sendiri. Nah, terkadang istilah entrepreneurship banyak mengatakan itu adalah corporate entrepreneur atau corporate venturing. Jadi itu lebih masalah istilah saja, tapi termnya adalah sama, yaitu term entrepreneurship. Nah, kalau kita simpulkan dari entrepreneurship maupun intrapreneurship, di sini teman-teman bisa melihat fokusnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah nilai. Ya, nilai. Jadi ada sesuatu yang kita unggulkan, ada sesuatu yang kita berikan. Ya, ada sebuah nilai yang paling penting di sini. Dan melalui apa? Melalui kompetensi entrepreneur. Ya, jadi advantage, value, creativity, ego, tim dan sebagainya. Ada perubahan mindset, ada skill juga dibutuhkan, dan juga ada tools. Dan ini menjadi sebuah whole package, sebuah paket yang lengkap. Yang ini akan kita bahas, yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran di dalam semester kali ini. Ya, itu dinamakan dengan pembelajaran entrepreneurship education. Nah, jadi itu adalah konsep entrepreneurship-nya. Nah, esensi dasar ya dari entrepreneurship itu adalah termnya, pelakunya adalah entrepreneur. Nah, yang paling penting di dalam sebuah kita ketika kita memiliki mindset entrepreneur adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah. Jadi entrepreneur itu istilahnya bercandanya adalah di mana ada masalah, di situ entrepreneur ada. Ya, jadi selalu mencari masalah. Dan ketika mereka menemukan masalah, ya, bagaimana mereka memecahkan, ya, dan menciptakan peluang untuk memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi sebagai contoh, kita tidak tahu setahun ini, tahun 2020 kita akan menghadapi pandemik seperti ini. Bagi seorang entrepreneur, ya, bagi seorang pelaku atau entrepreneur, dia ketika menghadapi masalah seperti ini, yang dilakukan adalah dia tidak mundur, tapi dia melakukan shifting, dia melakukan perubahan cara berpikir, perubahan strategi, ya, sehingga apa? Sehingga dia bisa menang daripada masalah tersebut, sehingga dia bisa keluar daripada solusi yang keluar dari masalah yang dia temukan. Jadi memberikan solusi, bukan hanya ngeluh, bukan hanya curhat segala macam, tapi bagaimana dia punya kemampuan untuk menghasilkan sebuah solusi yang bagus, ya, menghasilkan solusi yang tepat bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Itu esensi perilaku daripada entrepreneur. Jadi kalau kita simpulkan di sini sebagai entrepreneur, dia adalah orang yang berusaha mengidentifikasikan dan menemukan solusi di antara masalah-masalah yang ada. Ingat ya teman-teman, solusi, ya. Dan dia membicarakan kemungkinan di antara kebutuhan yang ada. Jadi dia mencoba dia menemukan mungkin beberapa ide, ya, menemukan beberapa solusi. Dia akan mencari solusi mana yang paling tepat untuk masalah tersebut dan menciptakan sebuah peluang.
Nah, ini peluang, teman. Jadi ketika dia melihat masalah, dia akan berpikir itu bukan hambatan bagi dia, tapi itu adalah apa? Peluang bagi dia untuk dia kembangkan lebih lanjut. Itu adalah perilaku entrepreneur. Ya. Jadi entrepreneurship itu adalah mindset. Jadi di sini saya tekankan pada teman-teman, ya. Jadi supaya term ini adalah sama, kita tidak bicara entrepreneurship itu bukan hanya menciptakan sebuah bisnis, tidak, ya. Tapi entrepreneurship itu adalah apa? Mindset. Ya, mungkin memang di dalam mata kuliah ini nanti kita kan proyeknya adalah akan melihat bagaimana teman-teman bisa menghasilkan solusi atas permasalahan yang teman-teman temukan. Ya, dan termnya adalah yang di sini pertama adalah mencari dan menciptakan peluang di mana orang lain tidak melihatnya. Terus mendorong sebuah perubahan dan memiliki ketekunan untuk membuat ide tersebut menjadi kenyataan. Jadi di sini kita bisa lihat itu lebih pada mindset, dan ketika kita punya mindset seperti itu, dimanapun kita berada, ya kita akan menjadi sebuah solusi bagi sekeliling kita. Ya, kita akan menjadi sebuah solusi bagi diri kita juga. Ya, jadi entrepreneurship itu bukan hanya bicara bisnis salah satunya. Nanti bisa kita lihat apakah ide kita itu bisa dikembangkan jadi bisnis, ya atau tidak, karena tergantung posisi kita dan tergantung juga ide itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita, ada kata kunci dari entrepreneurship di sini adalah 1 problem solver, 2 berpikir kreatif, dan 3 adalah inovatif. Jadi 3 kata kunci itu. Jadi kalau ditanya entrepreneurship kata kuncinya apa? Problem solver, kreatif, dan juga inovatif. Ya. Kemudian ada mungkin ada pertanyaan, bedanya entrepreneurship dengan usaha kecil-kecilan apa ya? Dengan usaha UMKM misalnya, yang paling kecil apa? Apakah semua UMKM itu adalah entrepreneur? Ya, jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Ini perbedaan utamanya, karena usaha kecil-kecilan itu mengolah usahanya untuk mencari kestabilan, keuntungan, dan pertumbuhan. Ya, apakah entrepreneur sama? Bisa jadi ya. Tapi di sini bisa kita lihat, entrepreneur itu berfokus pada apa? Inovasi. Inovasi sudah menjadi gaya hidupnya. Inovasi itu sudah menjadi sebuah budaya. Ya, tentu saja ada profit, ya, pertumbuhan berkelanjutan sama dengan usaha kecilan, tapi punya dampak. Ya, kita bisa melihat, saya ambil contoh paling gampang, Gojek, teman-teman ya. Gojek apakah dia fokus pada profit? Tentu saja. Tapi kita bisa melihat ketika teman-teman perhatikan Gojek dari awal hingga sekarang, bagaimana dia punya produk yang inovatif, yang mungkin tidak terbayang bagi orang lain. Dan dampaknya seperti apa? Dampaknya luar biasa. Dampak bagi UMKM, ya, bagi untuk GoFood misalnya, dampak bagi pengendara, ya, dan dampak bagi sekeliling. Itu soal entrepreneur. Jadi lebih punya dampak kepada dirinya maupun pada lingkungannya. Itu ada entrepreneur. Jadi perbedaan utamanya ada di situ. Kalau UMKM itu ternyata punya dampak juga dan memiliki inovasi, ya bisa jadi itu masuk kepada seorang entrepreneur, atau mungkin istilah sekarang adalah startup. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah perjalanan seorang entrepreneurship. Ya, seperti saya singgung, terkadang perjalanannya tuh mulus banget. Kita punya planning yang indah. Tahun depan kita pengen ini, tahun depan pengen ini. Itu di dalam sebuah dokumen saya kertas ada seperti itu. Namun kenyataannya teman-teman, nah ini yang kita hadapi. Ya, jatuh bangunnya kita hadapi. Ya, saya mungkin punya contoh ya, dan ada teman di sekelilingnya, di sekeliling saya itu ada satu teman yang tahun ini dia punya planning luar biasa. Dia membangun sebuah startupnya, ya, dia launching di bulan Februari, ingat Februari 2020 dia launching, karena dia punya planning luar biasa. Tiba-tiba di bulan Maret pandemik datang, ya, pandemik datang dan akhirnya bisnisnya mengalami sempat stuck di awal. Dan apa yang dilakukan oleh dia tidak menyerah, teman-teman. Ya, dia kondisi datang seperti itu, dia memutar otak, memutar strategi bagaimana dia bisa keluar daripada pandemik tersebut. Ya, itu sangat entrepreneur ya. Jadi dia sempat down, jadi sempat menurun di sini, terus dia akhirnya sekarang mencoba bangkit lagi. Itu entrepreneur. Tidak ada satupun entrepreneur sukses di dunia ini yang jalannya mulus saja seperti ini, tidak ada. Pasti beliau-beliau. Nanti dalam perjalanan waktu saya akan berikan banyak contoh bagaimana sebuah produk itu muncul.
Nah, nah kalau kita kaitkan dengan pendidikan entrepreneur, jadi ada dua sudut pandang teman-teman di sini mengenai sudut pandang entrepreneurship, ya. Jadi yang sisi wide dan ada sisi narrow. Ya, di sini kita bisa lihat narrow itu adalah lebih fokusnya adalah bagaimana kita membangun sebuah usaha. Jadi outputnya adalah kalau teman-teman ikut di entrepreneurship ini nanti keluarnya adalah bisa buka usaha. Ada salah satunya adalah sisi wide, bagaimana pengembangan diri dan sebagainya. Nah, apa yang diharapkan di mata kuliah ini teman-teman? Jadi jujur aja di mata kuliah ini, karena saya yakin teman-teman sebagian juga sudah bekerja, ada yang bekerja, saya tidak akan bisa memaksakan dari sisi narrow, ya. Jadi yang akan kita kembangkan di sini adalah lebih pada mindset teman-teman dari sisi wide, ya. Jadi mulai pengembangan diri teman-teman, kreativitas teman-teman, kemandirian teman-teman dan sebagainya. Sehingga harapan kami dari Prodi, ketika teman-teman selesai mengambil mata kuliah ini, teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneurial di bidang apapun. Dan nanti teman-teman, ketika teman-teman punya keinginan untuk membuka usaha, itu akan kita lanjutkan di luar perkuliahan. Jadi bisa jadi konsep yang teman-teman kembangkan itu dikembangkan lagi menjadi usaha, karena itu adalah prosesnya seperti itu, tidak bisa langsung. Jujur aja kalau bagi saya teman-teman, buka usaha itu gampang, ya. Yang susah adalah bagaimana mempertahankan usaha tersebut. Ya, teman-teman buka usaha kecil-kecilan kan gampang, punya website, punya toko di Tokopedia atau Bukalapak, Shopee itu gampang. Nah, pertanyaannya bagaimana menjalankannya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana bisa bertumbuh. Nah, bagaimana proses kreatifnya? Nah, itu lebih banyak ada di sisi wide. Jadi kita harapan kita bisa membangun karakter teman-teman secara entrepreneurial dari sisi wide, dan harapan nanti kalau pengen dikembangkan lebih lanjut kita akan bisa masuk pada sisi narrow-nya. Nah, jadi yang pengen kita kembangkan di mata kuliah ini adalah entrepreneurship dari sisi wide, ya, dimana di sini harapan kami adalah entrepreneurship education itu lebih kepada memperluas perspektif siswa, ya, ketika sekolah ataupun ketika di kampus, sambil mendorong kepercayaan diri teman-teman, ya, membangun skill dan keterampilan yang relevan melalui beberapa kegiatan. Ingat teman-teman, salah satu hal yang pengen saya tekankan di sini, teman-teman harus punya kepercayaan diri, ya, bukan berlebihan tapi harus punya, karena saya yakin setiap orang tuh punya kemampuan. Sekarang bagaimana kita menggali kemampuan tersebut, ya, karena tantangan teman-teman ke depan bukan sesama manusia saja, tantangannya akan bisa jadi adalah kepada robot dan sebagainya macam. Tantangan kita akan lebih besar ke depannya. Nah, kenapa sih kita harus belajar entrepreneurship education? Karena di sini entrepreneurship itu fokus pada membangun real world skill, ya. Skill yang dibutuhkan secara nyata, dan kita harapannya teman-teman tuh bisa menjadi proses belajar seumur hidup. Saya menggarisbawahi ini teman-teman, ya. Jadi belajar itu bukan hanya pada saat kuliah, ya. Tadi nanti harapannya ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman juga harus menjadi pembelajar, ya. Saya sama dengan teman-teman ngambil di sudut kuliah, saya kuliah juga di S1 Teknologi Informasi, tapi pertanyaannya aja, apa yang saya ajarkan dulu itu banyak yang sudah tidak terpakai lagi di saat sekarang, apalagi saat teknologi, ya. Mungkin teman sudah tidak pernah lagi programming di kayak Pascal Basic, Pascal Basic, C dan sebagainya macam, karena itu masa-masa lampau, ya. Sekarang lebih banyak pakai Python dan sebagainya. Jadi ada perubahan. Kalau kita tidak bisa menjadi pelajar seumur hidup, kita akan kalah. Nah, itu tantangannya. Dan yang paling penting juga adalah kita tidak fokus pada menjadi seorang entrepreneur, ya, tapi istilahnya setiap orang, siapapun kita, bisa memiliki mindset entrepreneurial tanpa memiliki sebuah perusahaan. Nah, ini term yang pengen kita angkat di mata kuliah ini, teman-teman. Jadi teman-teman harapannya punya mindset entrepreneurial, dan itu bisa berguna bagi teman-teman ketika teman-teman kuliah ataupun teman-teman bekerja nantinya. Dan harapannya kita bisa membangun teman-teman mindsetnya belajar itu tidak hanya di sekolah, ya, untuk sekolah, tapi belajar itu untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Nah, satu hal teman-teman yang harus kita pahami adalah dunia sudah berubah. Dunia sekarang setiap tahun berubah, apalagi sekarang kita menghadapi pandemik seperti ini.
Saya suka satu quote dari Albert Einstein di sini. Kita tidak bisa memecahkan masalah kita ya dulu dengan sekarang dengan cara yang sama ya, walaupun dengan cara yang sama ataupun dengan solusi yang sama. Jadi istilahnya masalah boleh sama, tapi kita tidak bisa menemukan solusi yang sama pula karena kondisi berbeda ya. Dan bisa jadi masalah itu menjadi berkembang. Masalah juga melakukan evolusi yang luar biasa ya. Jadi masalah pun berkembang dan kita pun cara pikir kita juga harus berkembang. Kita harus memiliki growth mindset, jangan fixed mindset. Nanti itu akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya, bagaimana kita punya pemikiran yang tidak hanya fixed tapi growth juga. Nah, saya ambil contoh ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini suka mendengarkan sebuah lagu ya. Industri lagu atau industri recording kalau kita lihat di tahun mulai dari 1900 hingga saat ini perubahannya luar biasa ya. Dulu ada pakai vinyl, ada pakai track, kaset tape ya. Saya masih hidup di zaman ini teman-teman. Terus masuk ke dalam CD, terus ada MP3 itu, ada iPod ya segala macam, ada Napster sempet sekarang larinya ke cloud ya. Orang sekarang dengar lagu bukan lagi di CD ataupun kaset, mungkin ada di Joox, Spotify. Sekarang YouTube pun sudah mulai masuk ke YouTube musik ya. Jadi banyak perubahan gaya hidup ya. Orang masih juga mendengarkan radio, mulai berkurang, larinya ke podcast. Orang sudah tidak lagi nonton TV, udah mulai berkurang, larinya kemana? Ke YouTube. Nah, itu adalah perubahan industri yang pasti akan kita alami. Semua industri, semua bidang bisnis itu pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah, dan Indonesia teman-teman, Indonesia itu termasuk negara yang diperkirakan di tahun 2030 akan menjadi negara dengan 7 terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita punya tingkat konstruktif yang besar, rakyat kita, masyarakat kita besar teman-teman ya, dan itu menjadi potensi bagi negara lain untuk berinvestasi ke Indonesia ya. Nah, kalau kita tidak punya mindset entrepreneur ya, ingat saingan kita tuh bukan dari negara kita saja, negara asing akan masuk ya. Kita akan menjadi tamu di negeri kita sendiri, apalagi teman-teman yang ada di Batam, dekat sekali dengan Singapura ya. Jadi bagaimanapun kita harus punya kompetensi, punya nilai value dari diri kita sendiri, supaya apa? Supaya kita bisa bersaing. Itu adalah mindset entrepreneur ya. Kita tidak boleh kalah ya. Tantangan akan semakin luar biasa depannya. Dan apalagi kita mungkin teman-teman sudah mendengar industri 4.0. Yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana di industri 4.0 teknologi ya itu sudah menjadi satu dengan masyarakat dan sudah ada dalam tubuh kita. Nanti saya akan ceritakan bagaimana contoh penerapan teknologi yang luar biasa ya. Tadi teknologi itu sudah semakin cepat ya. Mungkin saya pernah membuat materi ini tahun sebelumnya di kampus lain teman-teman, dan setiap saya pengen menerangkan materi ini selalu ada case-case baru, teknologi yang berubah ya. Kita beli handphone sekarang, 2 bulan lagi ada muncul teknologi baru, tahun depan udah ketinggalan handphone kita, begitu pula laptop kita. Nah, itu teknologi udah luar biasa ya. Saya ambil contoh teman-teman, ini saya memperlihatkan bahwa teknologi yang saya yakin mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi saya akan coba meng-highlight di sini. Ini adalah sebuah robot yang namanya Sophia ya. Dia sebuah robot yang luar biasa, sebuah robot yang bisa ngomong dan bisa berpikir dan bisa menjadi narasumber sebuah workshop atau seminar ya, namanya Sophia. Dan dia sudah diciptakan anak atau adik, saya lupa ya, tadi dengan nama kita Sophia. Dan bahkan Hanson Robotics sebagai penciptanya, dia membangunkan sebuah keluarga. Ingat teman-teman, keluarga robot ya. Ada omnya, ada tantenya, mungkin jadi seperti itu ya. Dan yang bikin hebat lagi adalah dia pernah berkunjung ke Indonesia tahun lalu ya. Dia memakai pakaian batik, sempat ngobrol dengan Pak Tirawan Munaf, Pak itu masih sebagai Menteri Bekraf di sana. Dan yang lebih gila lagi teman-teman, dia mendapatkan kewarganegaraan. Mungkin dia bisa jadi satu-satunya robot di dunia yang punya kewarganegaraan. Mungkin punya KTP atau punya paspor, mungkin seperti itu ya. Dan itu dapat dari mana? Dari Arab Saudi ya. Jadi luar biasa, robot aja sudah punya KTP atau paspor ya. Jadi itu perkembangannya.
Dan berdasarkan perkiraan bahwa banyak pekerjaan manusia ya yang makin lama akan tergerus ya. Kita lihat di sini angkanya ya, diperkirakan bahwa tahun kemudian beberapa pekerjaan kita tuh udah mulai digantikan oleh mesin. Jadi persentasenya tuh udah mulai berkurang, mesinnya akan semakin naik ya. Mungkin orang berpikir itu hanya di Jakarta, itu hanya kota besar ya. Ingat, Batam juga kota industri ya, banyak kota industri yang sekarang, dan dan itu secara tidak langsung pelan-pelan pasti akan sampai ke daerah kita. Itu tantangannya teman-teman. Saya ambil contoh lagi teman-teman, ini ada sebuah hotel di Guangzhou di China, di mana di dalam hotel tersebut pegawainya hampir tidak ada. Yang ada adalah sebuah manajer yang mengawasi di bawah untuk menerima tamu saja, say hello dan menyambut tamu ya, semuanya di situ. Semua hampir pelayannya 80% digantikan oleh robot ya. Jadi ini nganterin makanan, cleaning service di kamar, semua dilayani oleh robot ya. Namanya Flaizu Hotel di kota Guangzhou. Dan teman-teman kalau mungkin suatu saat punya keinginan ke sana, bisa booking di booking.com, sudah ada ya. Jadi bisa langsung ke sana, mungkin ketika pandemi selesai bisa dicoba misalnya. Nah, itu yang ada di Gobag. Di Indonesia seperti apa? Mungkin teman-teman pernah mendengar di Jakarta ada namanya JDIDX ya, sebuah toko tanpa kasir pertama di Indonesia. Ini tahun 2018 sudah ada. Itu ada di Pantai Indah Kapuk, ya Pantai Indah Kapuk di Peak, kalau saya tidak Peak Avenue ya. Di sana dia tidak ada kasirnya ya. Yang ada hanya satpam dan juga pegawai yang membersihkan atau merapikan saja. Jadi kita masuk dengan menggunakan aplikasi dan keluar juga pembayaran dengan menggunakan aplikasi. Begitu pula juga ada toko-toko tahun lalu itu disusul oleh Blibli ya. Kalau tadi ada di dalam mall, Blibli dia ada di luar ya, Blibli Mall ya, toko tanpa kasir dan juga tanpa uang tunai, cashless ya di Blibli Mall. Kemudian di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah ada robot Dilo sebagai pengganti customer service ya. Jadi manajemen di Soekarno-Hatta sudah mulai memindahkan ke customer service untuk tugas lainnya, karena tugas customer service sudah mulai digantikan oleh robot Dilo, termasuk tugas customer service ya. Jadi pembersih lantai pun sudah ada di Terminal 3. Nah, itulah mengapa teman-teman penting kalau kita lihat posisi Indonesia dibandingkan negara lain teman-teman ya. Ini berdasarkan Global Entrepreneurship Index di tahun 2019 ya. Saya tidak mau membandingkan negara yang jauh-jauh, kita membandingkan negara tetangga saja. Indonesia itu ada di peringkat 75 ya, cukup naik daripada tahun sebelumnya. Itu kalau tidak salah 2018 itu nomor 90, 92, 93 kalau saya nggak salah. Sekarang naik tahun 75, nomor 75. Tapi kalau kita compare dengan yang lain teman-teman ya, kita masih jauh ya. Jadi Indonesia tuh masih kalah tentu saja dengan Singapura 27, Malaysia 43, Thailand 54 ya. Jadi dibandingkan dengan negara tetangga kita masih kalah. Tingkat pertumbuhan entrepreneurship kita masih sangat jauh di bawah ya. Entrepreneurship di sini adalah lebih kepada membuka sebuah usaha ya teman-teman ya. Jadi bagaimana tingkat pertumbuhan juga usaha kita di Indonesia masih cukup rendah. Makanya itu dengan pertumbuhan teknologi digital, pemerintah sejak tahun 2016 itu mulai menempatkan Indonesia tuh targetnya adalah sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Targetnya tuh tahun ini sebetulnya. Cuma saya tidak tahu dengan pandemi ini seperti apa. Dengan fokusnya adalah bagaimana meningkatkan penguatan pelaku usaha lokal, UMKM maupun startup. Ya, karena potensi kita tuh luar biasa teman-teman. Jadi itu yang didorong oleh pemerintah. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan digital sebagai platform. Ya, jadi teman-teman di sini yang berkuliah di teknologi informasi sebetulnya punya kompetensi teknis yang luar biasa. Bagaimana itu bisa digunakan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia. Salah satunya melalui entrepreneurship. Nah, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan mengenai konsep entrepreneurship seperti apa. Ingat teman-teman ya, entrepreneurship bukan bicara tentang bisnis, tapi lebih kepada mindset, lebih kepada skill, lebih kepada pengembangan kepribadian kita ya. Bisnis ataupun uang itu adalah salah satu outputnya saja. Yang penting di sini adalah cara pikir kita, harus cara pikir entrepreneurial, itu harus kita highlight ya. Nanti pelan-pelan
kita akan melihat bagaimana skill yang dibutuhkan entrepreneur, ya, mindsetnya seperti apa, bagaimana kita berpikir kreatif dan sebagainya. Itu akan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Jangan lupa melihat beberapa materi yang ada di LMS, perhatikan di sana. Nanti akan ada beberapa video yang juga saya berikan, dan juga ada beberapa topik diskusi yang akan kita sampaikan di sana. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Sampai bertemu di perkuliahan kita, ya, dan juga sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Heru Jayanto, sampai ketemu.